Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk yang beragama lain. Sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkuliahan kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam dengan mengucapkan surah Al-Fatihah, sedangkan yang beragama lain dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Al-Fatihah. Mohon maaf Pak, suaranya kecil. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pemahaman dan doktrin agama tentang sakit dan sehat, serta bagaimana kita menghadapi situasi-situasi tersebut. Yang pertama, kita akan memahami apa yang dinamakan sehat, apa yang dinamakan sakit. Tentu kita paham secara lahiriah, kita melihat, oh ini orang sakit, oh ini orang sehat. Akan tetapi di dalam konsep keilmuan, saya akan awali terlebih dahulu dari sabda Nabi Muhammad yang pernah disampaikan oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwasannya Nabi bersabda, apabila engkau itu meminta kepada Tuhan, apabila engkau itu berdoa kepada Allah, maka berdoalah yang pertama itu kamu meminta ampunan kepadanya, meminta pengampunan kepadanya, dan kemudian yang kedua setelah itu memintalah kesehatan. Setelah itu baru kamu minta yang lain-lain. Kamu minta kaya, kamu minta ilmu, kamu minta macam-macam. Nah, tapi pertama dianjurkan meminta ampunan. Tentu ampunan itu adalah bagi orang-orang yang memiliki iman. Kemudian yang kedua meminta kesehatan. Nah, dilanjutkan dalam sabda beliau, tidak ada anugerah yang diberikan kepada seseorang setelah keyakinan, yaitu kesehatan. Keyakinan yang dimaksud keimanan. Anugerah terbaik yang Allah berikan itu adalah iman. Maka sesuatu yang paling berharga pada diri manusia itu adalah iman. Maka iman itu sebenarnya tidak bisa ditukar dengan rupiah berapapun. Tidak bisa ditukar dengan dolar berapapun. Tidak bisa ditukar dengan nominal apapun. Itulah iman. Di hadapan Tuhan, iman itu adalah yang paling berharga. Yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya, derajatnya di hadapan Tuhan adalah bagaimana Tuhan melihat keimanan seseorang, ya, dalam konsep lain disebut sebagai ketakwaan seseorang. Kalau bahasa globalnya ya iman itu adalah anugerah terbesar. Baru setelah orang itu diberi anugerah iman, maka anugerah di bawahnya keimanan itu adalah kesehatan. Maka wajar kalau kita berdoa kepada Tuhan dalam permohonan-permohonan berbagai macam momen apapun, baik dalam sholat kita yang muslim, dalam kebaktiannya bagi yang Nasrani, maka dalam konteks tersebut berdoa memohon ampunan sebagai tanda orang yang beriman itu suatu keniscayaan. Dan setelah itu kenikmatan setelah iman yang diberikan kepada manusia yang sangat mulia itu adalah kesehatan. Sehingga hidup sehat
berpola hidup secara sehat itu keniscayaan cita-cita bagi setiap manusia yang masih diberikan nyawa oleh Tuhan. Nah, sekarang sehat itu apa? Pandangan kita kalau seorang sehat, kuat, segar, bugar, itu kita katakan sehat. Mari kita lihat dari sisi pandangan perspektif agama. Sehat berasal dari bahasa Arab juga. Sihah. Sihah. Sehat itu bahasa Arabnya juga sihah. Sihah. Tapi ada kata yang lebih serupa tapi tidak sama di dalam kebiasaan orang-orang berbahasa Arab itu dengan menggunakan al-afiyah. Makanya Anda yang Muslim, biasanya kalau ditanya, apa kabar? Sehat wal-afiyat, jawabannya. Sehat wal-afiyat, atau bahasa aslinya sihah wal-afiyah. Nah, sihah wal-afiyah. Kondisi ini, kalau dari sudut pandang bahasa, sihah dengan afiyah, ini serupa tapi tidak sama. Kalau sehat itu ada orang matanya sehat, penciumannya bagus, pendengarannya bagus, motoriknya bagus, maka itu sehat. Tapi sedangkan al-afiyah itu baik artinya. Baik. Baik bagaimana? Selain pandangan matanya itu bagus, tapi juga dia diberi anugerah oleh Tuhan berupa perlindungan-perlindungan dari bermacam kemaksiatannya mata. Pendengarannya bagus, itu sehat. Tapi afi baik itu adalah ketika Tuhan berikan perlindungan kepadanya terhadap telinganya dari berbagai macam pendengaran-pendengaran yang tidak bagus. Nah, sehingga suatu kondisi sehat di mana manusia itu terletak pada posisi paripurna, ya. Baik itu jasmaninya, rohaninya, fisiknya, maupun psikisnya. Sehingga orang sehat itu enggak melulu pada badannya yang segar, pada badannya yang bugar, pada badannya yang seperti badan binaragawan misalnya. Tidak melulu itu. Jadi orang dikatakan sihat jika memenuhi unsur sihah wal afiyah. Unsur sehat secara fungsi jasmani, afiyah sehat secara fungsi ruhaniyahnya. Berupa perlindungan dari Tuhan sebagai bentuk orang yang beriman. Nah, secara umum sehat itu bisa berhubungan dengan fisik atau ragawi saja. Ya, seperti tadi fungsi mata bisa melihat, fungsi tangan bisa memegang, kemudian fungsi kaki bisa berjalan. Itu sehat secara ragawi. Tapi baik itu adalah al-afiyah. Sehingga konsep sehat itu enggak cuma fisik ragawi saja. Seharusnya sehat secara fisik dan ragawi sekaligus afiyah. Apa? Segala bentuk perlindungan dari Allah untuk hamba-hambanya dari segala macam tipu daya. Segala macam tipu daya maksudnya yang tidak sesuai kodrat atau tujuan dari penciptaannya. Tuhan menciptakan tangan untuk Anda itu bisa berbuat yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kemudian orang ini bisa dikatakan sehat secara ragawi, secara fisik. Akan tetapi dia tidak afiah, tidak baik ternyata. Walaupun dia sehat ternyata dia sakit. Sakit apanya? Sakit jiwanya. Karena tangan yang mestinya ia sehat, kemudian dia melakukannya kemaksiatan dengan tangan sehat secara ragawi yang ia miliki, sehingga bisa saja tangannya ini adalah tangan yang enggak sehat, tangan yang enggak baik. Nah, ini gambaran-gambaran tentang konsep sehat. Contoh lagi, otak yang sehat adalah otak yang berfungsi secara daya pikir, ya, untuk bisa analis, untuk bisa kritis. Itu adalah otak, ya, otak. Volume otak yang masih berfungsi untuk berdaya pikir. Sedangkan otak yang baik adalah bukan sekedar berfungsi sebagai daya pikir yang baik, akan tetapi masih juga memiliki perlindungan oleh Allah berupa
menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran yang licik, pemikiran-pemikiran yang destruktif, pemikiran-pemikiran yang menjadi pengkhianat, pemikiran-pemikiran untuk melakukan maksiat. Inilah yang dimaksud afiyah. Jadi dia dilindungi oleh Tuhan dari keburukan-keburukan, dari kemampuan zahirnya, dari kemampuan fisiknya, ragawinya, yang kemudian dilindungi dengan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pandangan tentang sehatnya. Sehat, kalau menurut Badan Kesehatan Dunia, dari PBB, WHO, suatu keadaan yang sempurna, jadi paripurna. Baik fisiknya, mentalnya, sosial perilakunya, kemudian mental spiritualnya, yang tidak hanya bebas dari penyakit-penyakit ragawi, akan tetapi juga terlepas dari unsur-unsur penyakit ruhani. Kemudian, kalau menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, tentu ini dalam pandangan agama, kesehatan sebagai ketahanan jasmani, daya survival, daya tahan, daya juang jasmani dan ruhani serta sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri. Ini kalau menurut pandangan MUI, yang dimaksud sehat itu, dia mampu resistance, dia mampu bertahan dengan imannya, dengan segala nikmat yang Tuhan berikan. Karena pada prinsipnya Tuhan itu menguji hambanya dengan berbagai macam keadaan. Ada yang diuji dengan sakitnya, ada yang diuji dengan sehatnya. Ada orang yang diuji sakit dan dia lulus dengan kesabarannya, serta setelah berikhtiar yang maksimal. Kemudian ada orang yang diuji dengan sehatnya dan dia lulus dari ujian sehatnya karena dia memanfaatkan sehatnya itu untuk kebajikan. Ada sebaliknya, orang diuji dengan sakitnya juga gagal banyak, yaitu mereka yang tidak sabar menghadapinya dan dia putus asa terhadap pertolongannya Tuhan, putus asa terhadap ikhtiar yang sudah dilakukannya dan bahkan condong menyalahkan Tuhan, condong menyalahkan takdir. Nah, ini orang yang gagal diuji dengan sakitnya. Ada pula orang yang gagal diuji dengan sehatnya. Mereka diberi kebugaran secara jasmaniyah, secara ragawi, dia diberi kebugaran, kesehatan, kemampuan, bahkan di atas rata-rata barangkali, akan tetapi dia dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya, tidak memanfaatkannya untuk kebajikan. Justru dia bermaksiat dengan kelebihan-kelebihan yang ia miliki secara ragawi. Maka konteks seperti ini bisa dikatakan sebagai gagal ketika ia diuji dengan sehat. Saudara-saudara sekalian, dimanapun kalian berada, nah konsep sehat itu meliputi hal tersebut ya. Fisik ini bisa berdiri sendiri karena bisa menipu. Artinya fisik itu ada kalanya orang diberikan kesehatan kebugaran secara fisik, tapi ternyata mentalnya tidak sehat atau sosialnya tidak sehat, yang condong spiritual tidak sehat. Kalau spiritualnya sehat, maka besar kemungkinan mental dan sosialnya akan sehat. Mental dan sosialnya akan sehat. Kalau spiritualnya sehat, mental dan sosialnya akan memiliki kecondongan untuk sehat. Sedangkan fisik ini bisa berdiri sendiri. Ada orang yang secara fisik ragawinya sehat, tapi secara spiritual tidak sehat. Ada juga yang secara ragawi sehat, secara spiritual sehat. Sehingga mereka dikatakan sehat secara utuh. Maka pandangan kita, manusia yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari ini, kadang ada orang sakit yang diantar ke rumah sakit, mereka adalah sakit fisik. Mereka adalah sakit fisik, ragawinya, kena penyakit ini, kena penyakit itu. Nah,
Kadang pula mereka terpengaruh kepada spiritual dan mentalnya. Nah, tapi yang jelas, yang mengantar mereka itu yang kita hadapi. Yang panjenengan-panjenengan nanti, para perawat, para bidan akan dihadapi di lapangan, orang sakit nanti nggak cuma sakit fisiknya. Kalau yang pasien, fa insya Allah fisik secara ragawi mereka sakit. Secara umum ragawi mereka sakit. Dan kadang spiritualnya justru meningkat di situasi seperti itu. Yang menjadi pekerjaan kita, yang juga tidak mudah itu adalah menghadapi orang yang secara fisik segar, kuat, sehat, mengantar orang sakit tadi secara fisik, tapi mentalnya yang kadang tidak benar. Kadang mentalnya yang sakit, spiritualnya yang sakit. Dia dengan seenaknya kemudian mentang-mentang datang dengan merasa sebagai power syndrome misalnya, merasa punya kekuatan, ya, merasa punya kehebatan, merasa punya pengaruh, dan dia merasa bisa merintah siapapun seenaknya saja. Nah, ini yang sering kita hadapi. Maka orang sakit itu sebenarnya kebalikannya ini juga. Nggak cuma fisik, tapi juga mental, sosial, spiritual. Nah, yang menghadapi orang sakit secara mental ini loh yang lebih tidak mudah bagi kita, termasuk dalam konteks sosialnya. Membawa pasien sakit, dia marah-marah, minta cepat-cepat dan seterusnya. Ya kita sudah melaksanakan sesuai dengan SOP misalnya. Tapi ada juga orang yang masih memandang dari sisi yang lain menurut pandangannya sendiri, ya. Nah, tidak memperhatikan proses yang harus dilewati. Nah, ini kita banyak temui. Sehingga orang ini bisa dikatakan sakit secara mental. Kalau kita menghadapi orang yang seperti ini bagaimana? Ya, kita tegas pada suatu prosedur, ya. Kita tegas pada suatu prosedur, akan tetapi kita juga perlu memperhatikan di lapangan, ya, bahwasannya api tidak akan bisa dipadamkan dengan api. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air, ya. Api itu kalau diberi angin kadang juga bisa menjalar kemana-mana. Mereka adalah orang yang dengan emosi yang tidak terkontrol datang ke rumah sakit dengan kekacauan, kebingungan yang mereka hadapi. Artinya mental mereka sedang tidak pada posisi ideal. Maka kita yang harus sadar, ingatkan diri kita, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri dengan mohon pengampunan kepada Tuhan, istighfar, menahan, tahan, ya. Maka sebisa mungkin bisa pengaruh itu juga bisa dirasakan oleh para pengantarnya. Kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan bersikap ramah, "Enjih Bapak, saya akan melakukan yang terbaik, mohon ditunggu di luar," dan seterusnya. Itu adalah bagaimana kita berusaha masuk dalam kesehatan secara mental bagi mereka. Rehabilitasi mental bagi mereka yang datang dengan kekacauan itu, ya, yang datang dengan berbagai kondisi itu. Maka keramahan kita adalah rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, yang dimana para pengantar pasien itu datang dengan amarah yang tidak terkendali itu. Nah, makanya orang sakit itu kadang kita kan sering menjumpai gini, nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada kabar apa, tiba-tiba datang marah-marah. Tiba-tiba datang marah-marah. Nah, Anda dalam hati bilang, wah sakit orang ini. Ya benar memang mereka sakit, ya. Sakit secara mental. Bugar kalau badannya, tapi mentalnya yang perlu ada rehabilitasi. Kemudian, bagaimana kita menghadapi suatu keadaan? Suatu keadaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 ini disebutkan, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Manusia sakit atau tidak sakit, kematian itu pasti. Kecelakaan ataupun tidak kecelakaan, kematian itu pasti. Kena virus atau tidak, kena pandemi atau tidak, kematian itu pasti. Tapi ikhtiar kita itu adalah wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatun. Dan kami timpakan kepada mereka itu sesuatu yang menyusahkan dan sesuatu yang mengenakkan bagi mereka.
Artinya asyar ini nggak enak kita alami. Kalau kita maknai buruk tidak. Khair itu artinya enak bagi kita. Syar itu artinya nggak enak bagi kita. Namun prinsipnya kalau Allah yang memberi semuanya baik. Ketika Tuhan berikan sakit kepada manusia, sebenarnya itu nggak enak bagi kita. Tapi itu adalah baik menurut Allah. Karena itu ada kebaikan. Di setiap ujian yang diberikan itu ada kebaikan. Jika manusia itu mampu untuk menggalinya. Wal khair, terlebih-lebih kebaikan. Seperti yang saya contohkan tadi, ada orang yang diuji dengan kebaikan, dia lulus, ada yang diuji dengan kebaikan, tidak lulus. Ada yang diuji dengan keburukan, dia lulus, ada yang diuji dengan keburukan, dia tidak lulus. Ada yang diberi kaya, diuji kaya, kaya merupakan ujian, maka dia lulus. Kenapa? Dengan kayanya ia berbuat baik, membantu sesama, bersedekah, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang dengan kayanya nggak lulus. Apa? Dengan kaya dia melakukan tindakan seenaknya, bermaksiat semaunya, dengan uang yang ia miliki, maka ini nggak lulus. Ada orang yang diuji dengan miskin, dia lulus. Dengan miskin ia mampu sabar qanaah, tapi tetap berjuang untuk mempertahankan hidup, tetap berjuang untuk merubah keadaannya. Orang ini lulus. Ada orang yang dikasih miskin pun juga nggak lulus. Ada mereka yang justru mengeluh, malah menyalahkan nasib, menyalahkan Tuhan dalam kemiskinannya, tanpa adanya kesadaran bahwasannya itu adalah ujian dari Tuhan, berarti dia nggak lulus. Wa ilaina turja'un. Kita yang demikian semuanya itu kita akan kembali kepada Tuhan. Maka ketika Anda menghadapi suatu keadaan di rumah sakit, ya, kita ini hanya perantara. Kita ini hanya perantara. Bidankah, perawatkah, Anda sudah melakukan yang terbaik. Oh, kalau dosisnya segini, menurut ilmu medis, ini akan mengalami begini-begini. Teori sudah mapan, sudah sesuai dengan SOP. Akan tetapi ternyata di lapangan sering kita menjumpai perbedaan yang tidak sesuai harapan. Maka disitulah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu. Daya dan upaya kecuali kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbagai macam yang kita hadapi. Anda yang merawat orang sakit, Anda yang merawat orang mau melahirkan misalnya. Bersama dengan bidan membantu proses kelahiran. Nah, misalnya kayak gitu. Wah, ini mau disesar, tidak mau dioperasi, tidak mau, dia mau tetap berjuang, ternyata mengalami berbagai macam kesulitan. Anda bantu dengan doa. Yang Muslim, ya Muslim memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan dan dalam proses ini. Bagi yang Nasrani dengan caranya berdoa kepada Tuhan. Yang Muslim, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Itu doktrin bagi kita bagaimana kita tetap bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai macam keadaan di dalam profesi kita. Saudara sekalian dimanapun berada, tadi tentang sehat, sekarang sakit. Sakit itu seperti apa? Keadaan di mana fisik, emosionalnya, intelektualnya, sosialnya, perkembangannya, atau seseorang yang mulai berkurang atau terganggu, bukan hanya dari sisi terjadinya penyakit, akan tetapi juga dari mentalnya, emosionalnya, intelektualitasnya. Nah, Tuhan memberikan sakit itu sebagai tujuan, sebagai cobaan. Tujuan dari sakit itu salah satu dari cobaan. Maka ketika kita menghadapi cobaan, kenapa orang diberi sakit? Dan kenapa pula ketika kita menghadapi orang sakit nanti sebagai perawat ataupun sebagai bidan, kok tidak melulu sesuai dengan harapan. Kadang berhasil, kadang tidak. Ya ini tujuannya. Allah membuktikan bahwasannya kekuasaan yang mutlak itu berada pada Tuhan, Al-Khaliq, Sang Pencipta. Sehingga bagi kita
dalam profesi apapun, secerdas apapun, sehebat apapun keilmuan kita, maka di dalam melakukan berbagai macam tindakan medis, kita harus bersandar kepada Tuhan. Sebelum melakukan apapun, ya, Anda mau melakukan penyuntikan, mau memasukkan jarum untuk menemukan serumnya misalnya, ataupun Anda mau melakukan memasukkan obat yang sudah sesuai dengan takaran, tetap Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bagi yang Muslim, ya, dengan berharap dengan perantara ikhtiar ini mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepadanya. Walaupun kamu nggak ungkapkan, apalagi kamu ungkapkan dengan bahasa yang ramah. Bapak, saya masuki obat, ini obatnya untuk menghilangkan nyeri Bapak, insya Allah mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan misalnya. Ini Bapak dari dokternya dikasih resep ini, saya masukkan Bapak. Nanti kalau Bapak ada keluhan disampaikan misalnya. Insya Allah akan begini-begini. Ada kan kalimat-kalimat yang memancing mereka ingat kepada Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Ada kan doktrin kepada mereka di dalam sakitnya itu, di dalam menghadapi situasi sakit itu, supaya mereka sadar kekuatan mutlak itu ada pada Tuhan. Walaupun mereka sudah memilih rumah sakit yang terbaik sekalipun, wah kalau di sini pasti dan seterusnya, enggak, kemutlakan itu ada pada Tuhan. Nah, tentu ikhtiar yang terbaik itu wajib untuk dicari. Akan tetapi bagaimanapun manusia untuk berikhtiar harus bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, dengan adanya sakit, dengan adanya ujian, dengan adanya cobaan sakit misalnya, menunjukkan mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang mereka hanya pencitraan, munafik. Kalau orang-orang benar-benar beriman, di dalam sakitnya, ia akan tampak seperti orang-orang yang benar-benar beriman. Ketika orang sakit, mestinya orang yang kadang imannya tipis saja, mestinya dalam keadaan sakit dia harus menebal imannya. Karena sakit itu adalah salah satu persiapan terbaik sebagai alarm dari Tuhan menunjukkan bahwasannya manusia itu limited kehidupannya. Maka dalam keadaan sakit, mestinya kalau orang beriman, dia akan meningkat imannya. Dia akan sadar betul bahwasannya dirinya itu memiliki kelemahan dan Tuhanlah yang menentukan segalanya. Nah ini. Dan kemudian selain ini adalah konsep terkait dengan spiritual yang harus dibangun, masih ada hubungannya dengan spiritual, yaitu orang yang diuji dengan sakit itu pada dasarnya orang yang masih disayang oleh Tuhan. Orang yang disayang oleh Tuhan salah satunya dengan sakit adalah salah satu cara untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat seseorang. Nah, ini berkaitannya dengan iman. Nah, kemudian bagaimana menghadapi situasi dalam situasi sakit? Kiat menguatkan iman kita diantaranya adalah berhusnudzon, berprasangka baik kepada Tuhan. Karena apapun yang diberikan Tuhan sejatinya adalah baik bagi manusia di dalam perspektif Tuhan. Hanya manusianya saja yang kadang belum mampu untuk menggali values, belum mampu untuk menggali nilai di balik ujian yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, maka di dalam kondisi sakit seperti itu berhusnudzonlah. Oh, barangkali selama ini saya lupa kepada Tuhan, terlalu sibuk urusan dunia. Ternyata mesin saya saat ini oleh Tuhan diberikan penurunan fungsi misalnya. Mesin ini diberikan penurunan fungsi, harus istirahat. Nah, dalam konteks ini spiritual saya harus dibangun misalnya. Do it, lakukan itu. Karena ketika orang sudah sakit itu, misalnya untuk yang muslim yang selama ini adzan berkumandang di mana-mana, dia tidak terpanggil sedikit pun untuk melakukan sholat, barangkali ada yang demikian ya. Sekalipun itu tidak ke masjid, walaupun dilakukan di rumah sendiri, belum melakukannya. Nah, ketika di rumah sakit, ketika sudah di ruang ICU misalnya, mereka mendengar sayup-sayup dari jendela, mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Mereka baru menyadari betapa sedihnya mereka. Ya Tuhan, saya ingin melangkahkan ke masjid, saya ingin sholat, saya ingin begini, dan seterusnya. Itu baru disadari ketika mengalami sakit. Ingatlah, ketika Tuhan memberikan keadaan seperti itu, sebenarnya Tuhan sedang sayang pada Anda. Sedang mengingatkan Anda betapa berharganya kesehatan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk bersabar. Nah, tentu bersabar itu bukan diam. Sabar itu bukan diam, pasrah. Sabar itu adalah ikhtiar untuk keluar dari suatu keadaan yang sulit, ya, dengan cara yang benar. Nah, maka kemudian hasil dari ikhtiar yang maksimal itu kembalikan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dalam urusan hasil. Nah, itu baru dikatakan sabar. Sabar itu bukan diam, babah no meneng apa karepe hidup mati ya sapa jari, bukan itu. Itu namanya putus asa. Kadang orang tipis sekali memahami konsep sabar dengan putus asa. Diberi sakit berkepanjangan, wis babano, wis diambil oleh Tuhan, ya terserah, saya pasrah. Bukan begitu. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Ya, berusaha untuk sembuh. Ya. Di balik itu ada keikhlasan terhadap ikhtiarnya untuk menyerahkan pekerjaan hasil kepada Tuhan. Kalaulah Tuhan menghendaki ia sembuh, berarti memang Tuhan menghendaki sayangnya dengan cara cintanya Tuhan dengan cara disembuhkan lagi. Kalaulah memang Tuhan akan mengakhiri hidup kami misalnya dalam keadaan seperti itu, maka menunjukkan bahwasannya Tuhan memberikan alarm yang baik, persiapan yang terbaik, ya, untuk menuju kematian. Kenapa? Karena kematian yang terbaik itu adalah kematian ketika mereka tetap membawa iman. Maka saudara-saudara sekalian, calon perawat, calon bidan, kalaulah kalian menghadapi situasi-situasi di lapangan yang secara mental, secara spiritual, pasien-pasien tersebut tidak terbangun sama sekali dari sisi spiritualnya, tugas kita, dokter itu, perawat, bidan, itu memiliki lisan yang sakti, sama dengan kiai. Kiai didengar nasihatnya, ustadz, pendeta didengar nasihatnya. Dokter bukan cuma didengar nasihatnya, tapi juga dilakukan. Dokter itu termasuk sama dengan kiai, sama dengan ustadz, sama dengan pendeta, akan didengar oleh pasiennya. Nah, itulah betapa kalian sebagai calon tenaga medis, suara kalian itu akan didengar nanti. Penjelasan kalian itu akan didengar oleh para pasien dan keluarganya. Maka itu adalah ruang dakwah bagi Anda. Ruang mengajak mereka menuju ranah-ranah spiritual. Kalau toh di dalam ikhtiar kita mendatangkan kesembuhan kepada mereka, kemudian Allah menghendaki lain dengan membuat mereka menjadi akhir hayatnya, maka keberhasilan kita yaitu ketika kita mampu mengajak mereka dan menggiring mereka dalam situasi spiritual yang bagus, pandangan terhadap Tuhan yang bagus. Inilah bagaimana kiat-kiat kita menghadapi kesakitan orang yang sakit ataupun menghadapi pasien-pasien di rumah sakit yang memang secara spiritual perlu pendekatan, perlu persuasi. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, sebenarnya masih banyak ya, yang berkaitan dengan upaya-upaya bagaimana meningkatkan tingkat spiritual supaya sehatnya nggak cuma sehat ragawi saja. Sehat ragawi bisa kita pelajari dengan sains kita, tapi sehat rohani harus kita rasakan dari hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas, didukung, dikuatkan, disetir oleh iman yang benar. Nah, inilah. Kemudian karakteristik kita di dalam memberikan pengobatan. Yang pertama, harus menunjukkan bahwasannya kita hamba yang beriman, tunduk patuh terhadap perintah Tuhan.
harus logis di dalam melakukan pengobatan, jangan sampai keluar dari iman. Ya. Kemudian harus memahami secara komprehensif ya, terhadap keadaan pasien yang tidak semata-mata hanya fisiknya saja. Dan seterusnya, global, bisa diterima oleh lapisan manapun, bersifat ilmiah, bukan doktrin-doktrin klinik, bukan doktrin-doktrin yang klinik itu apa ya, tahayul, ya, tahayul. Nah, dari penjelasan dari awal tadi, maka sebenarnya upaya-upaya untuk menjaga kesehatan bagi kita itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, upaya promotif. Upaya promotif itu apa? Upaya melakukan pola-pola hidup sehat, seperti olahraga secukupnya, kemudian konsumsi air mineral secukupnya dalam setiap harinya sekian liter misalnya. Kemudian tidur juga tidak terlalu banyak, tapi cukup. Itu adalah pola-pola bagaimana kita melakukan pola hidup sehat. Sedangkan preventif, antisipasi. Preventif itu antisipasi. Kemudian kuratif itu menyandarkan kepada Tuhan, kekuatan-kekuatan iman kita, meyakini terhadap berbagai macam doktrin agama ya, terkait dengan kesehatan, semacam likulita intawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, itu harus yakin supaya tetap hidup optimis ya. Kemudian yang terakhir rehabilitatif. Baik, contoh upaya promotif adalah meningkatkan kondisi dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Nah, maka dalam hal ini di dalam Al-Qur'an disebut dalam surah Al-Baqarah 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Jadi upaya promotif untuk meningkatkan kesehatan badanmu itu perlu untuk kamu lakukan, penuhi hak-haknya, hak istirahatnya, hak olahraganya, kemudian hak mendapatkan asupan gizi yang baik, makanan yang halal. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ini namanya upaya promotif. Kemudian contoh lain di dalam kutipan Quran surah Al-Baqarah ayat 95, dan sekali-kali mereka tidak akan mengimani kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Allah Maha mengetahui siapa orang yang beraniaya. Dalam konteks ini apa? Begitu banyak orang yang kemudian berbuat aniaya pada dirinya sendiri yang menyebabkan jalan kematiannya. Nah, dalam konteks ini contoh orang yang drug abuse, menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, begitu banyak dengan aktivitas-aktivitas mereka yang merusak diri sendiri itu akhirnya menjadi jalan kematiannya. Nah, inilah upaya promotif bagaimana kita menghindari dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Menjauhi narkoba, tidak merokok. Nah, ini adalah upaya-upaya promotif. Hadis Imam Bukhari dan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 2 kenikmatan yang sering dilalaikan orang, yaitu sehat dan waktu luang. Nah, ini upaya promotif. Apa? Masih sehat, mumpung masih sehat, ayo dijaga kesehatannya, olahraga yang benar. Mumpung masih ada waktu ya nanti. Mumpung masih sehat, ayo begini-begini dan seterusnya. Itu upaya promotif. Selanjutnya adalah upaya preventif. Mencegah dan melindungi dari terjadinya penyakit, yaitu berdasarkan surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti dalam konteks ini apa? Menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk menjaga diri dengan cara beriman kepada Tuhan. Upaya preventif. Kenapa kok ada hubungannya dengan neraka di sini? Karena pada hakikatnya hal-hal yang merugikan kesehatan itu rata-rata memang tidak dibenarkan di dalam agama. Sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama tentunya adalah balasannya adalah neraka. Nah, ini gambaran mudahnya seperti itu.
Kemudian ada juga innallaha la yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha la yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri maksudnya baik jasmaninya maupun ruhaninya. Itu adalah upaya hidup sehat. Ini tindakan preventif. Baiklah. Selanjutnya setelah preventif adalah kuratif. Kuratif. Apa itu kuratif? Kuratif itu adalah upaya-upaya menyandarkan kepada Tuhan. Keyakinan untuk bisa keluar dari keadaan. Ya. Contoh misalnya orang yang sedang mengalami sakit, dia harus yakin. Maka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 disebutkan, Fa'idha maradtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit maka dia yang sembuhkan. Tuhan yang sembuhkan. Nah, harus bersandar kepada Tuhan. Ini upaya kuratif. Kemudian ada juga hadis, berobatlah kamu wahai manusia. Karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya. Fatadawa fa inna likulli da'in dawaun. Ya, gitu. Berobatlah kalian karena setiap penyakit itu pasti Allah turunkan dengan obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Hanya saja kadang manusia dituntut untuk menemukan itu. Ada yang berhasil dengan cepat, ada yang masih menunggu waktu lama. Nah, inilah proses ya. Kehidupan. Yang terakhir adalah upaya rehabilitatif. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, inilah upaya rehabilitatif di dalam menempuh kesehatan kita. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan siang hari ini. Sebelum kita akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, untuk absennya silakan screenshot yang bagian ini untuk Anda kumpulkan di absen nanti ya. Silakan screenshot bagian yang ini, slide yang sekarang tampilkan Anda dan juga tampilkan slide ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik, saya tunggu 10 detik untuk yang barangkali ada yang belum. Screenshot bagian yang ini menampilkan Anda dan juga slide ini. Baik, selesai. Terima kasih banyak. Slide akan kami tutup dan juga Zoom juga akan kami tutup. Selanjutnya kami ingatkan untuk kalian yang bergabung di perkuliahan, ketika perkuliahan jalan, mic-nya di ya. Awal-awal itu Anda juga antisipasi. Tadi ada yang nyanyi kedengaran, nah itu nanti diperbaiki untuk tidak diulangi lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Syukron, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.